Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah mereview chapter 358, di mana pada chapter tersebut kita mendapati pertarungan para hero versus tangan-tangan sialan yang Shigaraki aktifkan secara membabi buta. So, meskipun chapter 358 cukup singkat, tapi ada beberapa hal yang nampaknya perlu dijelaskan lebih lanjut. Seperti sifat All For One yang ternyata megalomaniak, kemudian penjelasan detail senjata pembantai Bakugo, dan lain sebagainya. Untuk itu, akan kita bahas di konten detail kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Apotheosis All For One. Jadi pada chapter 358 kali ini kita mendapati rahasia baru yang terungkap perihal salah satu tujuan dari All For One, yakni tujuan di mana All For One ternyata ingin menjadi sosok Adi Kodrati, atau sederhananya All For One ingin menjadi sosok dewa di universe My Hero Academia. Jadinya saya turut menyoroti begitu kalau All For One ini ternyata memiliki tujuan untuk mengapoteosiskan dirinya sendiri demi untuk menindas seluruh manusia di dunia My Hero Academia. Nah, apa itu istilah apoteosis? Jadi itu adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah proses pengangkatan manusia menjadi suatu hal yang adikodrati, atau dalam tanda kutip menjadi sosok yang didewakan. Jadi sangat membuat saya terkejut bahwa ternyata Bang Hori selaku kreator benar-benar menciptakan All For One sebagai penjahat yang ternyata memiliki sifat megalomaniak itu. Nah, usaha All For One untuk menjadi dewa ini nampaknya sudah ditunjukkan di chapter 343, di mana pada chapter tersebut Aoyama menjelaskan bahwa All For One saat ini ternyata sedang berusaha menguasai daratan Jepang terlebih dahulu, sehingga terjadi krisis sumber daya alam dan inflasi sana-sini, yang ternyata itu adalah salah satu langkah All For One untuk mengangkat dirinya sendiri agar menjadi sosok dewa atau sosok yang dituhankan di My Hero Academia. Ini wah benar-benar sih kayak anjir, sampai segitunya dia mau jadi dewa cuy. Lantas bagaimana cara All For One ingin mewujudkan impiannya untuk menjadi dewa? Jadi sejauh ini yang diketahui adalah, pertama, All For One memanfaatkan Shigaraki. Kedua, dia berusaha ingin mengambil quirk One For All yang menurutnya mampu menghancurkan apapun. Dan ketiga, merebut quirk New Order. Tapi untuk saat ini, All For One baru berhasil memanfaatkan Shigaraki. Kemudian merebut New Order juga gagal karena quirk New Order malah jadi racun di tubuh Shigaraki. Dan rencana untuk merebut One For All sedang dilakukan di perang saat ini. So, maka dari itu, saat ini pihak hero harus berjuang mati-matian demi untuk melindungi Deku dan One For All-nya dari incaran si botak yang satu ini. Bagaimana cara kerja Strafy Panzer? Di chapter 358 juga menunjukkan suatu panel epic di mana ada Bakugo, sang karakter barbar kita, akhirnya menunjukkan satu lagi kekuatan cadangannya yang buset keren mampus. Nah, kekuatan cadangan yang membantu Bakugo ini adalah Strafy Panzer, yakni sebuah senjata mesin yang dirancang khusus untuk menghadapi perang yang saat ini Bakugo hadapi. Adapun apa sebenarnya ini Strafy Panzer? Pada kemunculannya, Strafy Panzer diperlihatkan muncul di pundak Bakugo dari dua buah tabung yang terdapat di punggungnya. Hal ini sebenarnya sudah lama dicurigai, sebab pertama kali Bakugo diperlihatkan bersiap untuk menghadapi Shigaraki di sekolah Yuei, terlihat ada sesuatu yang baru pada pundak Bakugo, yang ternyata di chapter 358 ini baru terungkap kalau alat tersebut berisi senjata rahasia yang Bakugo siapkan. Nah, senjata rahasia ini adalah senjata yang dibuat oleh kelas pendukung, yakni kelas yang digeluti oleh Mei Hatsume yang bertugas untuk membuat alat penunjang quirk bagi para pahlawan. Dan saat ini kelas pendukung juga yang membuat cara agar sekolah Yuei dapat melayang di udara. Jika diperhatikan, Strafy Panzer milik Bakugo ini mula-mula muncul layaknya seperti nanotech, kemudian mulai memadat dan membentuk 6 buah senjata mesin yang memiliki kemampuan yang sangat ekstrim. Lalu senjata ini juga ternyata memiliki fungsi untuk menampung keringat Bakugo yang mengandung nitrogliserin selama Bakugo bertarung, yang jadinya alasan mengapa Bakugo memakai pakaian yang diperuntukkan untuk musim dingin di kondisi perang saat ini, rupanya itu bertujuan untuk memproduksi lebih banyak keringat Bakugo yang mengandung nitrogliserin. Kemudian keringat tersebut ditampung dan menjadi amunisi dari Strafy Panzer. Kemudian, jika Bakugo merasa bahwa keringatnya sudah cukup untuk menjadi amunisi dari Strafy Panzer, Bakugo kemudian memutuskan untuk mengaktifkan senjata tersebut. Dan ya, kita bisa lihat seberapa barbarnya kekuatan Bakugo jika didukung dengan senjata yang tepat. Ini jadi kayak makin overpower sekali Bakugo di sini. Gila, keren banget. Kemudian, Strafy Panzer ini juga besar kemungkinan Bang Hori adopsi dari art yang pernah dia rilis di beberapa tahun yang lalu.
di mana pada art tersebut Bang Hori menggambarkan Bakugo memiliki senjata mesin di atas bahunya, yang awalnya ini diduga palingan cuman art promosi biasa gitu. Ternyata di chapter 358 ini art tersebut benar-benar terrealisasi, yang artinya Bang Hori sebenarnya sudah nge-spoiler ke kita para pembaca bahwa Bakugo nanti akan memiliki senjata rahasia yang serupa seperti art yang pernah dia gambarkan. Oh ya, sebenarnya sempat saya mengira kalau alat support Bakugo ini adalah alat yang diciptakan dari perusahaan milik Redestro, yakni Death Nerat Company atau perusahaan Death Nerat yang dikenal memproduksi alat bantu bagi orang-orang yang memiliki quirk mutan atau quirk yang menyulitkan kehidupannya untuk bisa dipermudah. Awalnya sih gitu ya, tapi saya ingat lagi kalau teknologi di My Hero Academia ini adalah teknologi yang 100 tahun lebih maju di era teknologi di zaman kita saat ini. Sehingga wajar teknologi nano seperti yang Bakugo gunakan ini sudah diciptakan. Bagaimana efek Howitzer Impact Cluster? Di chapter ini juga akhirnya memunculkan teknik baru Bakugo, yakni Howitzer Impact Cluster, yang dimana jurus ini adalah jurus yang segera diberikan ke Shigaraki. Namun bagaimana nanti efek dari Howitzer Impact Cluster tersebut? Oke, jadi menurut informasi dari Instagram Boku no Hero Indo, di salah satu postingannya dia mengatakan bahwa serangan Howitzer Impact Cluster adalah gabungan dari dua jurus Bakugo, yakni Howitzer Impact dan juga Blazing Speed Turbo Cluster, yang dimana pada saat ini Bakugo menyatukan dua jurus tersebut menjadi satu jurus, yakni Howitzer Impact Cluster. Lantas apa yang akan terjadi dengan Shigaraki jika saja dia terkena Howitzer Impact Cluster ini? Nah, masih dengan statement dari Boku no Hero Indo, di mana dugaan dari Bang Boku no Hero Indo menyatakan bahwa Howitzer Impact Cluster bisa saja nantinya akan setara serangannya dengan misil berkecepatan tinggi. Nah, jika kalian ingat, dulu di beberapa chapter saat di pertarungan Shigaraki versus Star and Stripe, Shigaraki sempat diserang oleh Star dengan memakai misil hypersonic Tiamat, yang efeknya ternyata tidak terlalu berdampak oleh karena Shigaraki masih sempat-sempatnya bersembunyi di bawah tanah. Tapi meskipun begitu, serangan misil Tiamat benar-benar brutal efeknya. Nah, mungkinkah efek Tiamat dan Howitzer Impact Cluster ini bakal sama nantinya? Jika benar nanti efeknya bakal sama, maka akan kita lihat Shigaraki nantinya diledakkan dengan sangat brutal oleh Bakugo, dan efeknya bakal berdampak pada hancurnya tubuh Shigaraki. Dan jika dugaan ini benar, maka Shigaraki bakal membatalkan serangan tangan-tangan mutasinya, dan bakal sulit pula dia meregenerasi tubuhnya, karena akan terjadi tumpang tindih antara efek ledakan dan juga kekuatan regenerasi. Tapi ini masih sebatas dugaan semata. Benar dan tidaknya kita masih menunggu chapter 359. Tapi minggu ini libur coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.